Perkenalkan semua, nama gue Syadina Ali, biasa dipanggil Ali. Gue adalah mahasiswa Teknik Mesin UI angkatan 2023 yang sekarang sedang menjadi awardee beasiswa Patungan Alumni Mesin Kapal atau PAMK batch ke-6. Nah, sekarang gue akan mereview buku yang berjudul Percakapan dengan Pangeran Diponegoro. Ini bukunya, Percakapan dengan Pangeran Diponegoro karya Peter Carey. Nah, ini itu adalah salah satu program dari PAMK yang bernama PAMK Jendela Dunia, yang mana kita akan membaca buku dan juga kita akan menganalisis dan juga kita akan mencerna pengetahuan-pengetahuan dan nilai-nilai yang ada dalam suatu buku yang kemudian kita interpretasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, gue mau ngucapin terima kasih kepada segenap pengurus PAMK karena telah mengatur program ini dengan baik dan juga telah memberikan buku yang sangat berharga ini buat gue. Oke, lanjut ke bukunya. Bukunya ini berjudul Percakapan dengan Diponegoro karyanya Peter Carey. Nah, kalau misalnya gue disuruh mendeskripsikan buku ini dalam beberapa kalimat pendek, jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang pangeran Diponegoro, pangeran Jawa, yang mana pada saat masanya ditangkap secara tidak terhormat oleh Belanda. Pangeran Diponegoro yang pemberani, radikal, dan penuh ketegasan di setiap langkahnya. Tetapi pada buku ini kita dapat melihat sisi lain daripada pangeran tersebut. Kita dapat melihat sisi lembut dari sang pangeran, sisi kemanusiaan sang pangeran, dan beberapa sifat-sifat lain yang menarik untuk dipelajari bagi kita di masa sekarang dari Diponegoro di abad ke-19. Nah, sebelum kita lanjut ke bukunya, gue bakal menjelaskan sejarah singkat mengenai Perang Jawa dan juga Pangeran Diponegoro, karena Perang Jawa itu nama lainnya adalah Perang Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro itu memimpin Perang Jawa, perang yang berdurasi 5 tahun dari 1825 sampai 1830. Nah, seperti namanya, Perang Jawa ini tuh nggak hanya berlangsung di beberapa daerah, tetapi perang yang ibarat domino. Jadi satu daerah berperang, daerah lain berperang, sehingga satu Jawa ikut berperang melawan kolonialisme. Penyebabnya adalah karena kebijakan-kebijakan kolonial yang makin kesini tuh makin merugikan rakyat. Belanda juga kerap kali melakukan intervensi terhadap urusan kekeratonan Jawa. Hal ini menyebabkan para bangsawan mulai kehilangan wibawa dan dirusak kedaulatannya. Nah, puncaknya itu pada saat Belanda memasang patok atau tanda-tanda yang digunakan untuk membuat jalan raya di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Alhasil pecah deh tuh perang katastrofik yang sama-sama merugikan kedua pihak dari segi ekonomi dan dari segi korban jiwa. Nah, fun fact-nya, perang itu adalah perang paling mahal yang pernah dialami oleh Belanda. Menurut beberapa sumber, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai 20 juta gulden atau sekitar 11 triliun dolar AS di masa kini. Ditambah dengan ratusan ribu penduduk yang menjadi korban jiwa, alhasil Belanda melancarkan 1001 cara untuk menghentikan perang ini, dan salah satunya adalah menangkap dalang di balik perang ini, yaitu Pangeran Diponegoro. Sayembara telah dilakukan dan bahkan Belanda melakukan perundingan perdamaian sebagai jebakan. Nah, Belanda mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding secara damai di Magelang. Tetapi setelah pangeran datang dengan tangan kosong dan tanpa prajurit, hanya dengan niat baiknya belaka, ia ditangkap dan diasingkan secara tidak terhormat oleh Belanda. Ia ditangkap dan diasingkan secara tidak terhormat oleh Belanda. Nah, buku ini berfokus pada Pangeran Diponegoro selama masa pengasingannya di Makassar dan di Manado, dan selama perjalanannya dari Magelang ke Batavia dan juga ke Makassar dan Manado.
Buku ini berisi catatan-catatan buku harian atau surat-surat yang ditulis oleh perwira Belanda terkait kegiatan sehari-hari pangeran. Banyak dari kebiasaan-kebiasaan dan sifat-sifat pangeran yang belum banyak dikenal ada di buku ini. Salah satunya adalah ternyata Pangeran Diponegoro itu tidak menyukai peperangan. Meskipun dia adalah pemimpin perang Akbar pada masanya, Pangeran Diponegoro turut bersedih jika dia melihat korban jiwa berceceran di jalanan pada saat perang. Oleh karena itu, saat Belanda menawarkan perundingan perdamaian, Pangeran Diponegoro dengan sangat terbuka hati menerima tawaran itu. Tapi ternyata justru pengkhianatan yang dia dapatkan. Bahkan Pangeran Hendrik pun salah satu keluarga kerajaan Belanda yang pernah mengunjungi Hindia Belanda selama 350 tahun menjajah. Bukan salah satu-satunya bahkan. Jadi selama Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, tidak ada anggota keluarga kerajaan yang datang ke Hindia Belanda kecuali Pangeran Hendrik. Ia tidak setuju terhadap penangkapan ini. Hal ini dibuktikan pada surat-suratnya yang ditulis kepada ayahnya yang kelak akan menjadi Raja Willem II. Setelah dia bertemu secara singkat dengan pangeran di Fort Rotterdam, Makassar, Pangeran Hendrik bahkan meramalkan bahwa di masa kelak nanti, setelah perbuatan tidak terhormat ini dilakukan, tidak akan ada lagi pemimpin daerah yang akan percaya pada Belanda. Dan benar saja, Perang Jawa ini menjadi awal dari pergerakan nasional melawan kolonialisme, menjadikan Diponegoro sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme, simbol radikal, dan juga simbol nasionalisme. Nah, dalam buku ini juga menceritakan tentang sifat-sifat lain dari Pangeran Diponegoro dan juga perlakuan-perlakuan lain yang dia lakukan selama pengasingannya. Nah, salah satunya yang menarik bagi saya itu adalah ketika dia mendapati seorang awak kapal yang dihukum oleh kapten kapal, yang mana kesalahan dari awak kapal ini belum berhasil dibuktikan 100%. Nah, Pangeran Diponegoro pada saat itu merasa terheran-heran terhadap kebudayaan bangsa barat pada saat itu, yang mana dia mengatakan, apakah kau akan tetap menghukum seseorang meskipun seseorang itu belum tentu terbukti bersalah hanya karena dia dituduh demikian? Itu menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dari sang pangeran, bukan hanya secara intelektual tapi juga secara emosional. Ia memiliki tujuan yang jelas dan pandangan yang luas. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga pengikut-pengikutnya. Ia sadar akan posisinya dan berani untuk mengambil langkah untuk menuntun pengikut-pengikutnya ke arah yang lebih baik. Dia bahkan memperlakukan orang dengan santun. Jika mereka juga demikian, tiada peduli kawan atau lawan, sebab kemanusiaan harus berada di atas segalanya. Nah, begitu banyak pelajaran hidup yang kita dapatkan dari buku ini, khususnya terkait Pangeran Diponegoro. Dan sejarah itu bukan cuma tentang menghafal angka-angka tahun atau nama-nama tempat atau nama-nama orang atau peristiwa-peristiwa bersejarah, tetapi sejarah itu adalah ilmu yang dapat memberikan kita pengetahuan terkait masa lalu untuk kebaikan masa yang akan datang. Orang yang belajar sejarah akan bertindak bijaksana. Dia akan meninggalkan yang buruk dan akan mengambil yang baik dari suatu peristiwa yang ada dalam sejarah. Begitulah review singkat dari saya terkait buku Pangeran Diponegoro karya Peter Carey. Nah, sebelum kita mengakhiri videonya, ada sedikit info nih terkait Peter Carey sendiri. Peter Carey sendiri itu dia adalah seorang berkebangsaan Britania yang dia itu fokus studi tentang sejarahnya itu adalah Perang Jawa
dan juga Pangeran Diponegoro khususnya. Dia tuh fasih berbahasa Indonesia dan kerap beberapa kali tampil di channel YouTube YouTuber Indonesia, khususnya salah satu contohnya itu adalah di channel YouTube-nya Gita Wirjawan, di mana dia memaparkan alasannya kenapa dia sangat tertarik terhadap sejarah Pangeran Diponegoro ini. Nah, terdapat juga buku-buku lain dari beliau. Ada beberapa bukunya, diantaranya ada Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855, Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda. Lalu juga ada Raden Saleh, Anak Belanda, Moi Indi, dan Nasionalisme. Juga ada Kuasa Ramalan, Pangeran Diponegoro, dan Akhir Tatanan Lama di Jawa. Dan masih banyak buku-bukunya lagi yang bertema sejarah Indonesia, khususnya Pangeran Diponegoro. Nah, buat kalian yang tertarik terhadap sejarah Indonesia, khususnya sejarah Perang Jawa dan juga sejarah Diponegoro, sejarah Pangeran Diponegoro, gue sangat merekomendasikan buku ini untuk kalian baca, untuk kalian renungi, untuk kalian dapati intisari dari buku ini. Nah, sekian dari gue. Terima kasih atas perhatiannya selama ini.